Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah kesulitan, pasti ada jalan terang. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang gadis desa yang hidupnya berubah selamanya setelah ia menemukan makhluk misterius di hutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin seorang gadis yang belum menikah mengalami sesuatu yang tidak masuk akal? Sebuah rahasia yang telah lama tersembunyi akan terungkap, mengubah hidupnya dan seluruh desanya selamanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Udara pagi masih diselimuti kabut tipis di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Desa ini terletak di kaki Gunung Wilis, dikelilingi hutan lebat yang menyimpan banyak misteri. Sari, seorang gadis berusia 18 tahun, hidup sederhana bersama bibinya, Bu Karsih. Sejak kecil, Sari sudah terbiasa bekerja keras membantu bibinya berkebun dan menjual hasil panen ke pasar. Ibunya meninggal saat ia masih kecil, sementara ayahnya menghilang tanpa jejak di hutan gunung. Setiap hari, Sari pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan daun-daunan herbal yang bisa dijual. Meski kehidupan di desa tampak damai, ada satu aturan tak tertulis yang selalu diingat warga. Jangan pernah masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Pagi itu, Sari membawa keranjang bambu di punggungnya dan berjalan ke arah hutan. Bibinya berpesan, "Jangan terlalu jauh, Nak. Ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan di dalam sana." Sari tersenyum dan mengangguk, tetapi dalam hati ia penasaran. Ia selalu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ada di dalam hutan ini? Langkahnya semakin dalam, melewati pepohonan besar yang menjulang tinggi. Suara burung dan serangga hutan semakin sayup, menyisakan keheningan yang aneh. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di balik semak-semak. Sesosok tubuh besar tergeletak di tanah. Jantung Sari berdetak kencang saat ia mendekat dengan hati-hati. Di depannya, seekor gorila besar dengan bulu hitam legam terbaring lemah. Tangan dan kakinya penuh luka, seperti habis berkelahi dengan sesuatu yang lebih besar. Matanya yang hitam pekat menatap Sari dengan pandangan sayu, seolah meminta tolong. Sari mundur selangkah, takut kalau gorila itu tiba-tiba menyerang. Namun, gorila itu hanya diam, napasnya berat, tubuhnya nyaris tak bergerak. Hati Sari berdebat, pergi meninggalkannya atau mencoba menolong? Sari menarik napas dalam-dalam dan mengambil air dari kendi kecil yang ia bawa. Dengan tangan gemetar, ia mendekat dan menuangkan air ke telapak tangannya. Perlahan, ia mendekatkan tangannya ke bibir gorila itu. Gorila itu mengendus sebentar, lalu menjulurkan lidahnya dan meminum air dari tangan Sari. Ada sesuatu yang aneh. Sari merasa seperti sedang berkomunikasi dengannya tanpa kata-kata. Mata gorila itu mengisyaratkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tanpa sadar, Sari berkata, "Aku akan menolongmu." Selama beberapa hari, Sari merawat gorila itu di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan. Ia membersihkan lukanya dengan dedaunan herbal dan memberinya makan dari hasil kebunnya. Setiap kali ia datang, gorila itu selalu menatapnya, seolah mulai mengenalnya lebih dalam. Sari mulai memanggilnya Ginto, nama yang tiba-tiba muncul di kepalanya tanpa alasan. Aneh, tapi terasa tepat. Suatu hari, saat Sari hendak pulang, Ginto tiba-tiba mengulurkan tangannya, seperti ingin menahannya lebih lama. Sari tersenyum, menepuk punggungnya, lalu berjalan pergi, tak menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Beberapa minggu berlalu, dan Sari mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Setiap pagi, ia merasa mual dan tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Bibinya mulai memperhatikan perubahan pada Sari, terutama perutnya yang mulai membesar. "Sari, ada apa denganmu? Kenapa tubuhmu berubah seperti ini?" tanya Bu Karsih dengan cemas. Sari tidak tahu harus menjawab apa. Ia bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Para tetangga mulai bergosip. Suara mereka terdengar hingga ke telinga Sari.
Bagaimana mungkin seorang gadis yang belum menikah bisa seperti itu? Malam itu, Sari duduk di depan rumah, menatap bulan yang bersinar redup. Pikirannya kacau. Ia tidak pernah dekat dengan laki-laki, tetapi perutnya semakin besar. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi. Apakah ada sesuatu yang ia lupakan? Di kejauhan, dari dalam hutan, terdengar suara gemuruh pelan. Sejenak, Sari menoleh, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Jantungnya berdebar, bulu kuduknya berdiri. Sesuatu sedang terjadi, dan ia belum tahu apa itu. Malam itu, Sari tidur dengan gelisah. Tubuhnya terasa panas seperti demam. Dalam tidurnya, ia melihat sebuah bayangan besar berdiri di bawah sinar rembulan. Mata kuning itu menatapnya, dalam, penuh makna, seolah hendak mengatakan sesuatu. Sari mencoba berbicara, tapi suaranya tertahan, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Bayangan itu melangkah mendekat, hingga akhirnya membisikkan sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. "Jangan takut. Kau adalah bagian dari takdir ini." Sari terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di desa, kabar tentang perubahan tubuh Sari mulai menyebar dengan cepat. Para ibu-ibu berkumpul di depan rumahnya, berbicara dengan suara pelan namun penuh kecurigaan. "Dia belum menikah, tapi perutnya membesar. Ini tidak wajar," bisik salah seorang warga. "Mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahui, sesuatu yang gelap." Bibinya, Bu Karsih, semakin gelisah dengan semua gosip ini. "Sari, katakan yang sebenarnya. Apa yang kau sembunyikan?" tanyanya dengan wajah penuh kecemasan. Sari hanya bisa terdiam, karena bahkan ia sendiri tidak tahu jawaban dari pertanyaan itu. Suatu sore, saat Sari duduk termenung di halaman rumah, angin bertiup kencang, membawa aroma hutan yang lembab. Seketika, ia merasa sesuatu menariknya, bukan secara fisik, tetapi seolah pikirannya diseret ke dalam bayangan yang dalam. Ia menoleh ke arah hutan dan melihat sekilas sepasang mata kuning berkilat dari balik pepohonan. Dadanya bergetar, seperti ada suara yang memanggilnya, memintanya untuk datang. Langkahnya bergerak tanpa ia sadari, semakin dekat ke arah pohon-pohon yang menjulang tinggi. "Apa ini? Kenapa aku merasa harus kembali ke sana?" pikirnya dalam hati. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, tangan bibinya menariknya kembali. "Jangan pernah masuk ke hutan itu lagi. Sari, kau dengar?" Malam itu, Bu Karsih duduk di depan perapian dengan wajah gelisah. Ia menatap Sari dalam-dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang telah lama ia pendam. "Ada sesuatu yang harus kau tahu, Sari, tentang ayahmu." Sari terkejut, matanya membesar. "Ayahku? Apa yang terjadi dengannya?" Bibinya menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita dengan suara bergetar. "Ayahmu, dia menghilang di hutan Gunung Wilis bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang pernah menemukan jasadnya. Tapi sebelum ia menghilang, ia selalu berkata bahwa ada sesuatu yang hidup di dalam sana, sesuatu yang lebih tua dari manusia." Sari menggigit bibirnya, jantungnya berdegup kencang. Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang sedang ia alami sekarang? Sari sulit tidur malam itu. Pikirannya penuh dengan cerita tentang ayahnya. Angin berhembus kencang di luar, menerbangkan daun-daun kering dan membuat dinding kayu rumahnya bergetar pelan. Saat ia hampir terlelap, tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Jantungnya hampir berhenti. Tidak mungkin ada orang yang datang larut malam seperti ini. Perlahan, ia berdiri dan berjalan ke arah jendela dengan tangan gemetar. Saat ia mengintip dari balik tirai, sepasang mata kuning itu kembali menatapnya. Sari tersentak mundur, napasnya memburu. Saat ia menatap kembali ke jendela, bayangan itu sudah menghilang, hanya tersisa suara angin yang berdesir pelan. Kakinya gemetar, pikirannya kacau. Siapa atau apa itu? Dalam ketakutan, ia kembali ke tempat tidurnya, menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Namun sebelum ia bisa memejamkan mata, suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan dari jendela, tapi dari dalam kepalanya. "Sari, aku menunggumu.
di tempat kita pertama kali bertemu. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia hampir pingsan. Pagi datang, tapi Sari merasa seperti belum benar-benar terjaga dari mimpi buruknya. Ia menatap bayangannya di cermin, menyadari sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Matanya tampak sedikit berbeda. Cahaya kuning samar memantul di pupilnya, seperti pantulan cahaya dari mata makhluk yang menatapnya malam itu. Ia menyentuh perutnya yang semakin membesar, merasakan sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ini bukan mimpi, ini nyata. Dengan langkah berat, ia mengambil selendangnya dan berjalan keluar rumah. Sudah waktunya ia kembali ke hutan. Sari berjalan dengan langkah berat menuju hutan yang selama ini dilarang oleh bibinya. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mencoba menariknya kembali. Namun, dorongan dalam dirinya lebih kuat. Ia harus menemukan jawaban. Ketika ia memasuki gerbang alami pepohonan, suara burung dan serangga tiba-tiba menghilang. Keheningan yang tidak wajar menyelimuti udara, membuat bulu kuduknya meremang. "Aku tahu kau di sini," bisiknya pelan. Tidak butuh waktu lama sebelum ia merasakan tatapan itu lagi. Dari balik pepohonan besar, sesosok bayangan hitam mulai bergerak mendekat. Sari menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Cahaya bulan menyorot sesosok tubuh besar berbulu hitam legam dengan mata kuning menyala. Ginto. Namun kali ini, Ginto tidak terlihat lemah seperti sebelumnya. Ia berdiri tegak, penuh kekuatan. Sari tidak mundur. Matanya bertemu dengan mata Ginto, seolah ada sesuatu yang menghubungkan mereka. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya dengan suara bergetar. Ginto tidak menjawab, tetapi mendekat perlahan. Tiba-tiba, Sari merasakan sesuatu dalam kepalanya, sebuah gelombang emosi yang bukan miliknya. Gambar-gambar berkelebat dalam pikirannya, hutan lebat, bulan purnama, dan sosok ayahnya yang berdiri di hadapan Ginto. "Ayahku, kau mengenalnya?" Sari terkejut. Ginto menundukkan kepala, seolah mengiyakan. Air mata mengalir di pipi Sari. Semua pertanyaan yang selama ini ia pendam mulai terjawab sedikit demi sedikit. "Lalu, apa yang terjadi padaku? Kenapa tubuhku berubah?" Angin berhembus kencang, membuat dedaunan berguguran di sekitar mereka. Suara pelan, seperti bisikan dari masa lalu, terdengar di telinga Sari. "Kau adalah bagian dari ikatan yang lebih tua dari yang bisa kau pahami." Sari merasa tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang merayapi dirinya. Ikatan. Apa maksudnya? Tidak ada jawaban, hanya tatapan penuh arti dari Ginto yang semakin mendekat. Sari tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, Sari tidak kembali ke rumah. Ia tinggal di hutan, duduk di bawah pohon besar dengan kepala penuh kebingungan. Ingatan tentang mimpi-mimpinya selama ini mulai terasa nyata. Setiap kali ia melihat bulan purnama, ia merasa seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang bangkit. Tangannya menyentuh perutnya yang semakin besar, merasakan denyutan aneh yang tidak seperti bayi biasa. "Aku tidak siap. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi." Ginto duduk di sampingnya. Matanya masih menatapnya dengan tajam. Ia tahu lebih banyak dari yang Sari sadari. Keesokan paginya, warga desa mulai menyadari bahwa Sari menghilang. Bibinya panik, berlari ke setiap rumah untuk mencari tahu keberadaan keponakannya. "Aku yakin dia pergi ke hutan. Kita harus menemukannya," teriak Bukarsih. Para lelaki desa berkumpul, membawa obor dan senjata tajam. "Kita tidak bisa membiarkan gadis itu tetap di sana. Hutan itu berbahaya." Bukan hanya berbahaya, hutan itu terkutuk. Kalau dia tidak kembali, kita semua dalam bahaya. Warga desa akhirnya memutuskan, mereka akan mencari Sari, dan jika perlu, mereka akan membakar hutan itu. Saat malam tiba, warga desa mulai memasuki hutan dengan obor menyala di tangan mereka. Setiap langkah mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang memperingatkan mereka untuk mundur. "Sari, jika kau di sini, jawab kami," teriak bibinya. Namun,
Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam kegelapan. Pepohonan mulai bergoyang. Suara gemeretak dahan patah memenuhi udara. Sesuatu yang besar sedang bergerak di antara mereka. Dari balik kegelapan, sesosok makhluk besar melangkah maju. Warga desa terdiam. Napas mereka tertahan. Di bawah cahaya obor, bulu hitam legam dan mata kuning menyala terlihat jelas. Gorila itu. Suara seseorang bergetar ketakutan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari sosok itu. Ia tidak seperti gorila biasa. Gerakannya lebih anggun, auranya lebih mendominasi, seolah ia bukan sekadar binatang. Makhluk itu melindungi sesuatu, atau seseorang. Bibinya melangkah maju. Matanya mencari sosok yang selama ini ia khawatirkan. Sari, di mana kau? Tiba-tiba, dari balik tubuh Ginto, Sari muncul dengan wajah penuh kebingungan. Warga desa terkejut. Beberapa dari mereka melangkah mundur dengan wajah ngeri. Sari tampak berbeda. Matanya tidak lagi seperti manusia biasa. Cahaya kuning samar berpendar di dalamnya. Tangannya menggenggam perutnya yang semakin besar, seolah merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku tidak bisa kembali, bisiknya pelan. Warga desa mulai berteriak. Beberapa dari mereka mengangkat obor lebih tinggi. Dia bukan lagi manusia. Seseorang berteriak dengan penuh ketakutan. Kita harus mengakhiri ini sebelum terlambat. Bibinya menangis, berlari ke arah Sari, tetapi Ginto berdiri di antara mereka. Dengan geraman rendah, ia memperingatkan siapapun yang mencoba mendekat. Sari tahu, tidak ada lagi tempat baginya di desa. Takdirnya telah berubah, dan ia harus menghadapi kenyataan itu. Sari berdiri di antara dua dunia. Dunia yang selama ini ia kenal dan dunia yang semakin membentuk dirinya. Di satu sisi, bibinya menangis, memohon agar ia kembali. Di sisi lain, Ginto berdiri tegap, melindunginya dari warga desa yang mulai marah. Kau harus kembali, Sari. Ini bukan tempatmu. Suara bibinya penuh kepanikan. Sari menggenggam perutnya yang semakin besar, merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia ingin kembali, ingin menjadi manusia seperti sebelumnya, tetapi tubuhnya sendiri menolak. Aku tidak bisa, Bibi. Seorang lelaki tua dari desa melangkah maju, wajahnya penuh ketakutan. Dia bukan lagi bagian dari kita. Dia telah menjadi bagian dari makhluk itu. Suara-suara mulai terdengar. Bisikan berubah menjadi teriakan penuh amarah. Kita tidak bisa membiarkan dia kembali. Ini akan membawa kutukan bagi kita semua. Hutan ini harus dibakar. Kita harus membersihkan kejahatan ini. Sari terkejut. Matanya membesar. Mereka ingin menghancurkan hutan ini? Ia menoleh ke arah Ginto, yang kini mulai menunjukkan ekspresi ganas. Lelaki tua itu melemparkan obornya ke tanah kering. Dalam hitungan detik, api mulai menjalar, menelan dedaunan dan ranting-ranting kering. Jangan lakukan ini, Sari berteriak, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Warga desa mundur perlahan, memastikan api menyebar sebelum mereka meninggalkan hutan. Bibinya menangis, tetapi ditarik oleh warga yang ketakutan. Biar semuanya berakhir di sini, Sari. Kau harus kembali, sebelum terlambat. Sari hanya bisa berdiri kaku, melihat api mulai membakar tempat yang selama ini ia anggap sebagai rumah keduanya. Ginto berdiri di sampingnya, matanya menyala dalam kegelapan. Ia menggeram pelan, tetapi penuh arti. Kita harus pergi dari sini. Sari mengerti maksudnya tanpa perlu kata-kata. Tetapi bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan desa yang telah membesarkannya? Bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan bibinya? Namun, takdir sudah memilih jalannya. Tanpa menunggu lebih lama, Ginto berbalik dan mulai melangkah menuju bagian terdalam hutan. Setelah beberapa saat, Sari mengikuti langkahnya, meninggalkan masa lalunya di balik api yang semakin membesar. Hutan di depan mereka terasa berbeda, lebih gelap, lebih sunyi, seolah menunggu sesuatu. Ginto melangkah tanpa ragu.
Sementara Sari harus berjuang melawan ketakutan dalam dirinya. Apa yang ada di sana? Pikirnya. Cahaya bulan hampir tidak bisa menembus rimbunnya pepohonan. Tiba-tiba, di depan mereka, sebuah gua besar terlihat, dikelilingi oleh akar pohon yang menjuntai seperti tirai. Ginto berhenti, menoleh ke arah Sari, seolah memberinya pilihan terakhir. Apakah kau siap untuk mengetahui kebenaran? Sari menatap gua itu dengan perasaan campur aduk. Dalam hatinya, ia tahu bahwa begitu ia masuk, tidak ada jalan untuk kembali. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan. Dengan langkah perlahan, ia mendekati pintu gua. Jantungnya berdegup semakin cepat. Begitu ia melewati akar-akar yang menggantung, udara di dalam terasa lebih dingin, lebih berat. Cahaya bulan tidak bisa mencapai tempat ini. Ia berjalan lebih dalam, mengikuti Ginto yang tampaknya sudah mengetahui jalan. Di ujung gua, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Dinding gua dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno, menggambarkan makhluk seperti Ginto berdiri berdampingan dengan manusia. Dalam salah satu ukiran, seorang perempuan terlihat berdiri di tengah. Tangannya menyentuh perutnya yang membesar. Sari mendekati ukiran itu. Jari-jarinya menyentuh guratan batu yang kasar. Ini mirip denganku. Ia menoleh ke arah Ginto, yang hanya diam, membiarkannya memahami semuanya sendiri. Apa yang terjadi pada dirinya bukan pertama kalinya terjadi. Ini adalah sesuatu yang telah terjadi selama ratusan, mungkin ribuan tahun. Dalam keheningan gua, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dalam, seolah datang dari dalam kepalanya sendiri. Kau adalah bagian dari warisan yang telah lama terlupakan. Sari merasakan tubuhnya melemas, tetapi pikirannya mulai memahami segalanya. Selama ini, ia bukan hanya seorang gadis desa biasa. Ada sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang lebih tua dari peradaban manusia. Darahnya adalah bagian dari dua dunia yang berbeda. Dan sekarang, ia harus memilih, tetap menjadi bagian dari dunia manusia, atau menerima apa yang telah diwariskan kepadanya. Sari berdiri di tengah gua, dikelilingi oleh sejarah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Matanya kembali menatap ukiran itu, melihat perempuan di dalamnya dengan cara yang berbeda sekarang. Aku harus menerima ini. Bisiknya pelan. Perlahan, ia merasakan sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Tubuhnya tidak terasa seberat sebelumnya. Pikirannya mulai tenang. Ia berbalik menatap Ginto, yang kini menatapnya dengan mata penuh kebanggaan. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kebingungan. Ia tahu siapa dirinya, dan ia tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Sari berdiri di tengah gua, merasakan sesuatu yang asing menjalar dalam tubuhnya. Urat-urat di tangannya tampak lebih menonjol. Kulitnya terasa lebih sensitif terhadap udara dingin di dalam gua. Nafasnya teratur, tetapi dalam pikirannya, ada suara-suara baru, seperti bisikan yang tak lagi asing. Ia menyadari satu hal yang tidak bisa ia tolak lagi. Dirinya sedang berubah. Ginto berdiri di sisinya. Matanya penuh dengan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Sari menatapnya dengan penuh pemahaman. Ini yang selama ini kau sembunyikan dariku, bukan? Ginto mengangguk perlahan, seolah memberi izin kepada Sari untuk memahami siapa dirinya sebenarnya. Saat Sari menutup matanya, ia bisa merasakan aliran energi yang mengalir dalam darahnya. Tidak hanya itu, ia bisa mendengar suara hutan, suara akar yang tumbuh di bawah tanah, bahkan detak jantung Ginto yang berdiri di sampingnya. Matanya terbuka, dan dalam sekejap, pupilnya bersinar dengan warna keemasan yang lebih kuat dari sebelumnya. Jantungnya berdebar, tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kebangkitan. Ginto mengulurkan tangannya, dan tanpa berpikir, Sari meraih tangannya. Seketika, sesuatu dalam dirinya semakin jelas. Ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah sesuatu yang telah ada selama berabad-abad. Sesuatu yang telah lama terlupakan. Sementara itu, di desa, api telah padam, tetapi ketakutan masih membakar hati warga. Hutan belum terbakar sepenuhnya. Kita harus memastikan bahwa mereka tidak kembali.
Bibinya menangis, berlutut di depan kepala desa, memohon dengan suara parau. "Jangan lakukan ini. Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian perbuat." Namun, ketakutan warga telah berubah menjadi kebencian. Mereka tidak ingin mengerti. Mereka hanya ingin menyingkirkan sesuatu yang mereka anggap ancaman. "Dia bukan lagi bagian dari kita. Karsih, kita harus melindungi desa ini." Dengan penuh amarah, mereka kembali berkumpul, membawa senjata dan api untuk menghabisi apapun yang tersisa di dalam hutan. Dari dalam gua, Sari merasakan gelombang kemarahan yang datang dari desa. Nafasnya semakin berat. Pikirannya terhubung dengan suara-suara di kejauhan. Mereka akan membakar hutan. Mereka akan membunuh Ginto. Dengan langkah cepat, ia berlari keluar dari gua, tanpa memedulikan ketakutan atau keraguan lagi. Ginto mengikutinya dengan kecepatan yang sama, matanya penuh kewaspadaan. Sari tidak lagi hanya seorang gadis desa. Ia kini adalah penjaga sesuatu yang lebih besar. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan tempat ini. Ketika Sari dan Ginto tiba di batas desa, warga sudah berkumpul dengan obor di tangan mereka. Bibinya berlari ke arahnya. Matanya penuh kelegaan sekaligus ketakutan. "Sari, kau harus pergi sebelum mereka." Namun, sebelum bibinya bisa menyelesaikan kata-katanya, seseorang dari kerumunan berteriak, "Itu dia! Itu dia!" Semua mata tertuju pada Sari, dan mereka melihat sesuatu yang membuat mereka mundur ketakutan. Cahaya bulan menerangi wajahnya, memperlihatkan mata keemasannya yang kini bersinar terang. Sejenak, tidak ada yang bergerak. Hanya ada suara api yang membakar kayu dan suara nafas tertahan dari orang-orang yang ketakutan. "Apa yang telah terjadi padamu?" tanya kepala desa. Suaranya gemetar. Sari tidak menjawab, karena tidak ada jawaban yang bisa mereka pahami. Tetapi warga tidak mau mendengar alasan. Salah seorang lelaki melangkah maju, mengangkat tombaknya. "Kita harus mengakhiri ini sekarang." Namun, sebelum tombak itu dilemparkan, sesuatu terjadi. Angin bertiup kencang, lebih kencang dari sebelumnya, meniup api obor hingga padam dalam sekejap. Tanah bergetar. Pohon-pohon bergoyang seperti ada sesuatu yang sedang bangkit dari dalam bumi. Dan Sari, berdiri di tengah-tengah semuanya, tidak lagi sebagai gadis yang mereka kenal. Sari menatap desa yang telah membesarkannya, tempat yang dulu ia sebut rumah. Tetapi kini, ia tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari mereka. Ia adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang mereka takutkan. Ia bisa menghabisi mereka jika ia mau, tetapi ia tidak menginginkannya. Ia menutup matanya, merasakan setiap energi yang mengalir dalam dirinya. Kemudian, dengan satu embusan nafas, angin berhenti, bumi menjadi tenang. Ia berbalik, meninggalkan desa yang kini telah menolaknya. Dan kali ini, ia tidak akan kembali lagi. Sari melangkah masuk ke dalam hutan. Ginto mengikuti di sampingnya. Ia tidak tahu kemana jalan ini akan membawanya. Tetapi ia tahu satu hal, ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah penjaga hutan, bagian dari sesuatu yang telah lama terlupakan oleh dunia. Dan selama ia masih bernapas, tidak akan ada yang bisa menghancurkan apa yang menjadi takdirnya. Udara malam semakin dingin, tetapi Sari tidak lagi merasa takut. Ia menatap langit. Bulan purnama bersinar terang di atas pepohonan. Cahaya itu terasa lebih akrab, lebih hangat, seolah menyambutnya kembali ke tempat yang seharusnya ia berada. Ginto berhenti di sampingnya, matanya menatapnya dengan tenang. Sari tersenyum tipis, tangannya menyentuh perutnya yang kini terasa semakin kuat. Apapun yang terjadi selanjutnya, ia akan menghadapi semuanya. Karena ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari takdir yang baru. Beberapa hari berlalu sejak Sari meninggalkan desa. Hutan yang dulunya terasa asing kini menjadi rumah yang sesungguhnya baginya. Setiap pagi, ia bisa merasakan kehidupan di sekelilingnya. Dedaunan yang tumbuh, air sungai yang mengalir, dan angin yang berbisik lembut. Ginto selalu berada di dekatnya, seolah memastikan bahwa ia baik-baik saja.
Tetapi ada sesuatu di dalam hatinya yang masih mengganjal. Ia merindukan bibinya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali. Dunia manusia telah menolaknya. Suatu hari, Sari berdiri di atas bukit yang menghadap ke desanya. Dari kejauhan, ia bisa melihat rumah-rumah kecil dengan asap tipis mengepul dari dapur warga. Bibinya pasti masih di sana, menunggunya, berharap ia akan kembali. Tetapi, meski hatinya ingin, kakinya tidak bisa melangkah lebih dekat. Ia bukan lagi gadis desa itu. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik, meninggalkan kenangan masa lalunya untuk selamanya. Takdirnya bukan di sana. Takdirnya ada di dalam hutan ini. Hari demi hari berlalu, dan Sari mulai memahami kekuatannya. Ia bisa merasakan setiap pergerakan di dalam hutan, memahami bahasa burung dan hewan lainnya. Ginto tidak lagi hanya menjadi pelindungnya. Mereka sekarang adalah satu kesatuan. Ia berjalan menyusuri sungai. Tangannya menyentuh pohon-pohon tua yang telah berdiri selama ratusan tahun. Dahulu, manusia hidup berdampingan dengan alam. Tetapi kini, mereka semakin jauh. Sari tahu bahwa tugasnya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia adalah penjaga terakhir hutan ini. Dalam kesendiriannya, Sari mulai merenung tentang apa yang telah terjadi padanya. Ia dulu hanya seorang gadis desa biasa, tetapi kehidupan membawanya ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Mungkin begitulah takdir bekerja, pikirnya. Allah selalu memiliki rencana yang lebih besar, meskipun kita tidak selalu memahaminya sejak awal. Ia teringat pada sebuah ajaran yang pernah ia dengar dari seorang ulama di desa, bahwa manusia harus menerima ketetapannya dengan lapang dada, karena tidak ada satupun yang terjadi tanpa sebab. Sari duduk di bawah pohon besar, mengingat sebuah ayat yang pernah diajarkan oleh bibinya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Kata-kata itu kini memiliki makna yang lebih dalam baginya. Ia pernah takut dengan perubahan yang terjadi padanya, tetapi kini ia menyadari bahwa semuanya telah ditentukan untuk sebuah alasan. Ia bukan terkutuk. Ia bukan kehilangan. Ia telah menemukan dirinya yang sesungguhnya. Sari teringat pula pada sebuah hadits yang pernah ia dengar ketika masih kecil. Sesungguhnya dunia ini hijau dan manis, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian khalifah di dalamnya, maka perhatikan bagaimana kalian berbuat terhadapnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2742. Hutan ini bukan sekadar tempat tinggalnya. Ini adalah amanah yang harus ia jaga. Manusia telah melupakan hubungan mereka dengan alam, dan ia akan memastikan bahwa keseimbangan itu tetap terjaga. Ia adalah bagian dari hutan ini, dan hutan ini adalah bagian dari dirinya. Sari memandang ke arah sungai yang mengalir dengan tenang, membiarkan pikirannya mengembara. Apa yang terjadi padanya bukanlah akhir, tetapi sebuah awal dari sesuatu yang lebih besar. Suatu hari nanti, akan ada orang lain yang datang ke hutan ini, mencari jawaban seperti yang pernah ia lakukan. Dan ketika saat itu tiba, ia akan siap untuk menyambut mereka. Karena seperti yang terukir dalam dinding gua yang pernah ia lihat, ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang semua yang telah ada sebelum dan setelahnya. Ia adalah bagian dari warisan yang lebih besar dari yang bisa ia pahami. Matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, menyelimuti hutan dalam cahaya keemasan yang hangat. Sari berdiri di atas batu besar, merasakan angin yang membawa aroma tanah dan dedaunan. Ginto berdiri di sampingnya. Matanya penuh ketenangan. Tidak ada lagi kebingungan. Tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada perjalanan panjang yang baru saja dimulai. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju, menuju masa depan yang telah ditentukan untuknya. Tamat.